Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Surwahyuni, mahasiswa dari Stikes Andini Persada Mamuju, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas mengenai hipertensi pada lansia atau dengan kata lain tekanan darah tinggi pada lansia. Tapi sebelum saya masuk dalam pembahasan, perlu kita tahu bahwa hipertensi merupakan penyebab kematian yang terbesar kelima di Indonesia. Data tersebut ini diambil dari Sampel Registration System atau SRS yang pada tahun 2014 dan kemudian dibenarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Mei 2019. Ya, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu hipertensi, atau dengan kata lain apa itu tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi di mana seseorang mengalami tekanan darah tinggi yang di atas 140/90 mmHg. Namun di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau penyebab hipertensi pada lansia. Yang pertama yaitu usia, ya tentu karena di mana seiring bertambahnya usia risiko seorang terserang hipertensi semakin tinggi. Yang kedua itu keturunan. Yang ketiga itu obesitas. Mengapa obesitas ini dapat menjadi faktor penyebab hipertensi? Karena jika seseorang mengalami obesitas atau kegemukan, itu bisa mempengaruhi sistem renin, angiotensin, aldosteron, yang dimana jaringan ini tuh berfungsi sebagai pengontrol volume darah dalam tubuh. Yang keempat itu stres. Ya, jika seseorang mengalami stres, itu dapat membuat otak melepaskan hormon, akhirnya menyebabkan peningkatan detak jantung dan melebarkan diameter pembuluh darah, dan akhirnya meningkat 30-40% terjadinya hipertensi. Yang kelima itu merokok. Tentu mengapa merokok bisa menjadi penyebab hipertensi? Karena dalam merokok itu terdapat zat nikotin yang sangat mempengaruhi pembuluh darah hingga terjadi penyempitan atau pergeseran, dan di mana zat nikotin ini dapat mempengaruhi kinerja jalan darah, akibatnya jantung bekerja lebih keras, akhirnya terjadilah hipertensi. Yang keenam itu sering mengonsumsi garam. Mengapa garam ini dapat menjadi suatu penyebab hipertensi? Karena garam itu bisa mengedap pada pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah itu mengalami penebalan, dan inilah yang mengakibatkan pembuluh darah itu semakin sempit sehingga terjadilah hipertensi. Yang ketujuh itu alkohol. Sering mengonsumsi alkohol. Mengapa alkohol ini dapat menjadi pemicu atau faktor penyebab hipertensi? Karena jika seseorang sering mengonsumsi alkohol, itu dapat mempengaruhi detak jantung semakin cepat, akhirnya dapat menyebabkan hipertensi. Namun di sini ada tanda dan gejala untuk mengetahui bahwa seseorang itu mengalami hipertensi. Yang pertama itu sakit kepala, bahkan sampai terasa berat di pundak. Yang kedua itu mual dan muntah. Yang ketiga itu sesak nafas. Yang keempat itu gelisah. Yang kelima itu mimisan. Yang keenam itu vertigo atau rasa pusing disertai dengan kepala yang terasa ringan. Namun di sini ada cara pencegahan. Yang pertama itu olahraga. Mengapa olahraga? Karena jika seseorang berolahraga, itu dapat membuat jantung lebih kuat sehingga dapat memompa darah dengan mudah. Yang kedua itu menjaga berat badan yang ideal. Tentu, mengapa kita harus menjaga berat badan yang ideal? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa obesitas itu dapat mempengaruhi atau mengganggu sistem darah dalam tubuh. Yang ketiga itu menghindari makanan yang mengandung garam. Yang keempat itu berhenti merokok. Di sini intinya bahwa
tadi saya jelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan hipertensi, itulah yang harus kita cegah agar kita tidak terserang oleh hipertensi. Namun di sini ada dua tipe pengobatan pada hipertensi pada lansia. Yang pertama itu menggunakan obat-obatan atau medis seperti obat katopril, amlodipin. Tipe yang kedua itu menggunakan bahan herbal atau alami. Yang pertama itu menggunakan mengonsumsi bawang putih. Mengapa bawang putih? Karena bawang putih memiliki kemampuan untuk melemaskan dan melebarkan pembuluh darah berkat kandungan senyawa aktif anisilin. Efek ini memungkinkan aliran darah menjadi lebar dan lancar, sehingga pada akhirnya menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua itu mengonsumsi jahe. Mengapa jahe dapat menjadi pengobatan pada pengobatan herbal? Karena di mana jahe itu sebagai obat darah tinggi herbal karena dapat membantu pengontrol tekanan darah ya dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mengendurkan otot-otot sekitar pembuluh darah. Itulah sebabnya kita harus mengonsumsi jahe. Yang ketiga itu mengonsumsi timun, daun seledri, air kelapa, bahkan masih banyak lagi. Di sini saya beri saran lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mencegah dapat membuat kita terhindar dari hipertensi, sedangkan mengobati belum tentu itu dapat membuat kita sembuh dari penyakit itu. Namun dapat suatu waktu dapat timbul kembali. Untuk itu saya memberikan solusi agar mari kita memeriksakan tekanan darah kita secara rutin agar kita tahu normalnya atau tidak normalnya tekanan darah kita. Karena jika kita mendiami atau membiarkan, maka itu dapat berdampak serius ke penyakit lain seperti penyakit jantung, otak, mata, bahkan mengganggu aktivitas seksual. Untuk itu mari kita memeriksakan tekanan darah kita dan mari kita menjaga hidup yang sehat, membangun pola hidup yang sehat agar kita tidak terserang oleh hipertensi. Inilah materi singkat saya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kekurangan dan kesalahan dalam materi maupun tutur kata saya, mohon dimaafkan. Dan satu pesan saya, mari kita membangun hidup yang sehat, menjaga kebersihan, dan membangun pola hidup kita agar kita terhindar dari penyakit hipertensi ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.